Aku memilih bahagia. Aku memilih pagar kehidupan. Sebab bahagia adalah tanggung jawab kita sendiri. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Seperti yang kita tahu bahwa dalam hidup ini ada aja sebuah kejadian yang bikin kita nggak tahu ya. Atau mungkin bagi kamu sahabat saya yang baru aja di hari ini, kebetulan banget nih, baru-baru ini kamu sedih, ngerasa pengen nangis, dan bertanya di dalam hati, ingin berteriak, kenapa sih kok aku harus menghadapi dan mengalami ini semua, salah aku apa? Kalau kamu adalah orang yang saya maksud dan merasa relate banget, belum apa-apa dengan apa yang saya katakan, coba deh kamu tonton video ini, relax aja dulu sambil duduk, sambil tiduran, dengarkan sambil memejamkan mata. Bener nggak apa yang saya katakan? Apakah ini yang kamu cari? Ini seru nih, yuk kita bahas. Jadi di hari ini kita akan bahas apa, Mas? Hari ini kita akan membahas ilmu menjadi sendiri. Wah, ini ilmu daging banget nih ya. Kenapa saya bilang daging? Karena ini kebanyakan yang membuat manusia termasuk saya dulu ya, sama seperti kamu, pengen ngerasa nangis sendiri padahal masalahnya sebenarnya cuma sederhana. Dan obatnya ada di video ini. Ya, teman-teman, sekarang jujur sama saya. Kamu jawab dalam hati aja cukup kok. Saya ingin nanya dong, boleh nggak? Kalau seandainya saya bertanya kepada kamu nih, secara jujur, belakangan ini lebih menderita mana sih diri kamu? Di saat sendiri atau di saat tidak sendiri? Jujur. Saya ulangi pertanyaan saya, ini penting ya. Belakangan ini, diri kita, diri kamu, lebih menderita mana sih? Di saat kamu sendiri atau di saat kamu tidak sendiri? Mana jawaban kamu yang jujur? Boleh kamu share di komentar kalau ini, ceritain. Sambil kamu bercerita, sambil saya menjelaskan dulu kenapa pertanyaan ini pentingnya bukan main. Teman-teman, jujur ya, ini adalah pertanyaan yang dulu juga pernah ditanyakan oleh diri saya sendiri kepada diri saya. Bener, asal kamu tahu ya, saya itu sering banget ngobrol dengan diri sendiri sampai saya sembuh, nggak tahu kenapa. Salah satunya pertanyaannya ini. Tahu nggak kalau saya ditanya pertanyaan yang sama seperti ini, jawaban saya apa? Belakangan ini, 10 tahun belakangan ini, saya ngerasa lebih menderita ketika lagi sama orang loh. Kamu gitu nggak sih? Coba deh. Ada nggak di antara kamu yang sama seperti saya? Dulu waktu kecil, kita sama orang seneng ya, have fun gitu. Ketika kita baru remaja, kayaknya masih seneng-seneng aja gitu. Tapi entah kenapa ketika menginjak kepala 2, 20 ke atas, apalagi udah kepala 3, kepala 4, dan seterusnya, kita kok kayak jujur makin ngerasa nggak enak kalau kita berada di tengah-tengah orang. Sampai ada sebuah rasa kita nggak mau terima ya bahwa itu terjadi. Kayak ngerasa, kok saya mendadak jadi ansos gini ya mas? Kok saya ngerasa jadi orang kok kayak nggak normal gini. Saya ini orangnya harusnya periang loh mas. Saya ini orangnya harusnya suka kumpul. Tapi kok kenapa ya? Kok mendadak jadi suka sendirian? Ada yang salahkah dengan saya? Nah, ini dia. Dengerin baik-baik. Teman-teman, ini sebenarnya adalah sebuah signal dari tubuh kamu bahwa diri kamu sedikit lagi akan menemukan apa yang kamu cari selama ini. Yes, saya nggak salah ngomong, saya ulangi dulu ya. Kalau kamu lebih ngerasa belakangan ini nyamannya sendirian terus, pengennya sendiri terus dibandingkan sama orang, selamat ya. Itu pertanda sedikit lagi kamu akan menemukan apa yang kamu cari selama ini. Kenapa bisa begitu mas? Nih, saya jabarin kenapanya. Kamu tahu kenapa kamu selama ini gagal menemukan yang kamu cari? Saya ulangi pertanyaan saya. Hey, kamu sebagai sahabat saya yang paling spesial, iya, diri kamu. Kamu tahu nggak kenapa selama ini diri kamu tidak menemukan apa yang dirimu cari? Sederhana, karena diri kamu, diri kita selalu berada di samping orang-orang yang mempengaruhi kita. Sehingga apa? Kita jadi tidak tahu diri kita ini maunya apa sih? Diri kita ini sukanya apa sih? Bahkan lebih parahnya lagi,
kita nggak tahu hidup kita nih yang enak buat diri kita sendiri secara orisinal, hidup yang seperti apa sih yang kita mau? Bener nggak? Iya kan? Di saat kamu membicarakan mimpi-mimpimu dah, ada nggak perasaan semacam tertolak ketika diri kita menceritakan mimpi kita, terus direspon sama orang cuman, oh iya oke, terus dia sibuk main handphone. Ada nggak yang kayak gitu? Ada di antara kamu yang lagi sharing tentang impian kamu, tiba-tiba teman-teman cuman responnya gitu aja, terus dia sibuk main handphone lagi. Rasanya gimana? Hah? Ngejelep ya? Atau mungkin yang lebih parah, sharingnya bukan sama temen, tapi sama keluarga. Kamu antusias membicarakan, wah punya hal besar yang ingin kamu kerjakan. Tapi respon mereka cuman, iya, habis itu sibuk lagi masing-masing. Pernah nggak kayak gitu, jujur deh? Pernah ya? Pernah? Kalau pernah coba kamu sharing di komentar dong, saya pengen baca. Karena masalah ini yang jadi biang kerok manusia seperti kita, seperti kamu nih sahabat baik saya, kehilangan arah. Nah sekarang coba kita resapi perkataan saya tadi di depan. Tadi kan saya bilang kepada kamu nih, bahwa yang membuat kita menjadi gagal menemukan apa yang kita cari adalah karena kita masih terpengaruh sama orang banyak. Nah pertanyaannya, apakah saya harus menjadi antisosial dulu mas, untuk bisa menemukan yang saya cari? Berarti Mas Aryan ngajarin saya untuk jadi orang yang makhluk antisosial gitu? Oh salah. Justru saya mengajak kamu untuk jadi orang sebaliknya. Jadi orang yang mau bergaul dengan banyak orang, tapi ada tapinya. Tahu batasan bahwa dirimu dulu yang harus didengerin, bukan perkataan orang. Dan untuk bisa memahami dirimu, kamu butuh sendiri dulu. Jangan buru-buru ketemu banyak orang di saat kamu belum tahu dirimu mau apa. Saya ulangi, ini kesalahan kamu, kesalahan kita nih. Kita buru-buru mau kumpul sama temen, kita buru-buru mau curhat sama orang, kita buru-buru mau sharing sama orang. Padahal apa? Kita sebenarnya cuma butuh waktu sendirian dulu beberapa lama. Bukan untuk jadi makhluk antisosial, tapi untuk berdialog dengan diri sendiri, untuk dengerin diri sendiri. Kita nih sukanya apa sih? Maunya apa sih? Langkah hidup seperti apa sih yang kita cari? Sekarang saya mau tanya, ini maaf nih kalau sensitif. Karir bagi kamu yang sudah bekerja, saya mau tanya dong sama kamu. Iya, karir atau pekerjaan apa yang kamu kerjakan saat ini di hari ini? Saya ulangi, karir apa yang kamu pilih, yang kamu kerjakan sampai detik ini? Nah sekarang saya mau tanya, renungkan pertanyaan saya. Karir yang kamu pilih, itu yakin dari hati kamu? Yakin? Atau karir yang kamu pilih ini sebenarnya adalah sesuatu yang kamu ngikutin arus aja karena gak ada pilihan lain? Jujur aja, gak usah takut salah. Kalau jawaban bohong, mereka akan berkata, oh ini saya kerjakan karena saya butuh uang. Karena saya butuh uang, jadi saya bekerja ini aja dulu mas. Oke, itu jawaban bohong. Loh, kok bohong mas? Bener dong, kan alasannya itu. Enggak, itu bohong. Diri kita selalu mencari alasan supaya apa yang kita pilih, walaupun kita tahu salah, itu dianggap benar sama orang. Bener nggak? Udah, jawab dalam hati aja. Jawab dalam hati aja. Saya tahu kok. Saya tahu dan saya paham karena saya dulu juga pernah seperti itu. Nah sekarang gini deh, gini aja. Dengerin baik-baik. Kamu ini adalah sahabat saya yang spesial banget. Saya cuma ingin kamu tuh bahagia. Supaya kamu bahagia, janji ya mulai detik ini, ketika sendirian jangan nangis, jangan sedih, jangan ngerasa ansos, jangan ngerasa mendadak super duper introvert. Kalau kamu introvert gak salah sama sekali, introvert itu juga punya banyak kelebihan. Kalau kamu ekstrovert itu pun juga gak salah, punya banyak kelebihan. Apapun jenis kepribadian kamu, ketika sendiri, selalu ingat pesan saya di video ini apa? Bahwa sendirinya aku butuhkan. Ulangi bersama saya yuk, katakan yuk. Katakan dengan suara lantang. Sendirinya aku butuhkan. Ulangi lagi. Sendirinya aku butuhkan. Sekali lagi biar nampol nih di otak kita, biar sadar.
Sendirinya aku, ini yang aku butuhkan. Gimana? Ketika kita tahu bahwa kita membutuhkan rasa sendiri ini, kita jadi sadar salahnya kita di mana, betul nggak? Tahu nggak salahnya kamu di mana? Salahnya diri kamu sebagai sahabat saya, kayak saya di waktu dulu. Merasa bahwa sendiri itu adalah bencana, musibah karena merasa bahwa semua orang menjauhi kita karena kita layak dibenci. Betul nggak itu perasaan kamu? Itu salah. Itu salah. Justru ketika kamu sendiri dan mendadak merasa kesepian, selalu katakan, aku butuh ini untuk bisa mengetahui diriku mau dibawa kemana. Nah, sekarang di menit ini, inilah saya memberikan daging istimewa buat kamu. Mas, oke mas, saya sudah boleh atau sudah bisa menerima rasa sepi saya. Bener ini. Cuman langkah berikutnya saya harus ngapain mas? Apa yang mesti saya lakukan berikutnya? Tolong beritahu. Oke. Teman-teman, setelah kita berdamai dengan kesepian, langkah berikutnya yang harus dan wajib kamu lakukan adalah lihat ke dalam diri kamu sendiri. Saya ulangi. Setelah kita menerima bahwa kesepian ini adalah sebuah proses yang harus kita terima untuk berkembang, udah bagus. Langkah berikutnya adalah lihat ke dalam diri kita sendiri. Lihat ke dalam diri kamu. Coba kalau bisa pejamkan mata. Ya, pejamkan mata. Secara jujur apa adanya. Ada nggak luka di batin kamu yang selama ini masih belum sembuh total? Saya ulangi. Lihat ke dalam dirimu, kalau secara jujur, ada nggak luka di batin kita yang selama ini belum sembuh total? Cara taunya gimana? Nih, cara untuk bisa mengetahui udah sembuh atau belum. Ingat-ingat, ketika kamu disuruh bermimpi besar tentang diri kamu, tentang masa depan kamu, gampang atau susah? Jujur aja. Semakin susah kita bermimpi, semakin banyak luka batin yang harus disembuhin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kamu lagi marah, marahnya lihat deh, marahnya marah kecil-kecilan, normal, atau marah besar sekali, sampai mengerikan, sampai orang-orang di sekitar kita takut, sampai maaf kita menyakiti orang-orang yang sebenarnya kita tahu, itu gak boleh disakiti. Lihat diri kita, gak usah lihat orang, lihat diri kita. Kita begitu gak? Kalau iya, itu berarti ada luka batin yang harus kamu sembuhin. Nah, inilah tugas saya sebagai sahabat kamu, selalu mengingatkan, jangan main-main dengan luka batin, karena luka batin itu seperti halnya bom waktu yang siap meledak. Nah, terus kalau gitu gimana mas cara saya nyembuhinnya? Sederhana kok. Cukup kamu dengarkan afirmasi yang saya berikan setiap hari selama 7 hari sebelum tidur nih. Ya, sebelum tidur jam 9, jam 10 kamu pasang tuh headset, dengerin afirmasi saya. Nah, afirmasinya emang di mana, Mas? Ada di deskripsi, di link yang paling atas. Makanya saya ngulang ini terus, ya. Tujuannya supaya kamu yang ada luka batin sembuh. Coba lihat dulu deh, pause dulu video ini, ya. Lihat di deskripsi paling atas tuh kamu sentuh. Kamu lihat aja, terus kamu masukin kode aku mau bahagia. Gak usah pakai spasi, aku mau bahagianya. Ya, masukin aku mau bahagia, dapat diskon gede. Kamu check out beberapa. Kamu dengerin satu setiap malam sebelum tidur selama 7 hari. Lihat deh, diri kamu akan tiba-tiba ngerasa plong banget di pagi hari. Bukan karena magic, tapi karena batin kamu mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya, ini harus saya ulangi kenapa? Karena banyak orang yang luka batinnya gak tahu gimana cara nyembuhinnya. Dan mereka nanya saya terus. Makanya saya bilang, coba lihat deskripsi, lihat yang paling atas. Kamu sentuh dulu, kamu check out dulu. Ingat ya, pakai kode, aku mau bahagia. Gak usah pakai spasi, aku mau bahagianya. Disambung semua. Dicoba, silahkan. Nah sekarang, kalau luka batin kamu udah sembuh, udah bagus gitu ya. Udah ngerasa bahwa marah-marahnya nih udah stabil. Marah sih mas, tapi gak lebay. Terus kamu juga kalau bermimpi, bisa bermimpi. Lebih percaya bahwa aku tuh bisa mencapai impianku. Bagus, berarti kamu sudah sembuh. Baru kamu lakukan langkah ini. Apa itu mas? Diri kamu rutinkan untuk kencan. Loh enggak, saya enggak salah ngomong. Diri kamu janji ya, untuk rutinkan diri untuk kencan.
untuk ngedate. Nah, orang kalau saya bilang begini langsung senang. Wah, berarti cari cewek ini mas, cari cowok. Enggak, bukan pacaran. Ya, bukan pacaran maksud saya. Kencan yang saya maksud adalah rutinkanlah dirimu untuk berkencan dengan dirimu sendiri dulu. Saya tuh paling seneng kalau di restoran ngelihat orang makan sendiri enjoy banget. Saya tuh paling seneng kalau di cafe ngelihat orang dia tuh enjoy makan apapun, ngopi sendirian tuh saya seneng. Kenapa? Karena orang itu sedang kencan dengan dirinya sendiri dan itu bagus banget. Kenapa saya bilang bagus dan kamu perlu? Karena ketika kita rutin kencan dengan diri kita sendiri, kita seperti orang yang sedang pacaran. Orang pacaran tuh tujuannya apa sih? Saling mengenal satu sama lain kan? Nah itu tujuannya. Itulah kenapa saya mewajibkan, menganjurkan, ayo diri kamu kencan dengan dirimu sendiri. Tujuannya supaya kita akrab nih dengan diri kita sendiri. Ngopi deh. Ngopi, tapi coba ngopi di kafe sendirian. Sambil buka-buka laptop, sambil ngeliat-liat mungkin video YouTube yang seru di handphone kamu pakai headset. Atau mungkin sambil sekedar ngopi, ngeliat langit, baca buku, itu enak banget. Coba kamu cobain. Ya, cari kedai kopi yang kamu suka, warung kopi yang kamu suka, lakukan itu. Ketika kita melakukan itu, rasa damai dengan diri kita sendiri akan meningkat. Dan di saat kita damai dengan diri sendiri, kamu sadar nggak? Sadar nggak apa yang terjadi? Di saat itu kamu bahagia. Dan di saat kita bahagia terhadap diri sendiri, apa yang terjadi berikutnya? Benar 100 buat kamu. Ketika itu kamu akan menarik orang-orang yang semakin membuat kamu bahagia. Kamu akan menarik hal-hal besar yang semakin membuat kamu damai dan bahagia. Karena prinsip hidup itu sederhana. Kalau pengen kita bahagia, bahagia dulu ketika sebelum kita mendapatkan apa-apa. Karena bahagia itu pada dasarnya terjadi di saat manusia itu sudah bahagia sebelumnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menyuruh kita bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, kita bahagia. Dan di saat kita bersyukur dan bahagia, bahagianya itu menarik kebahagiaan lain lebih besar masuk ke dalam hidup kita. Benar atau benar? Renungkan deh. Oke? Jadi sekarang kamu janji ya, ketika merasa kesepian, kamu dengerin lagi atau tonton lagi video ini. Karena video ini pada dasarnya adalah sesuatu yang dititipkan Tuhan melalui perantaraan saya kepada kamu. Apapun video pagar kehidupan yang sampai kepada kamu nih sebagai sahabat saya, itu pasti relate kok. Ya, bukan saya yang hebat, tapi Tuhan dengan kuasanya melalui perantara YouTube dan juga saya menolong kamu. Insya Allah salah satunya video ini. Klik jempol ke atasnya, share video ini, dan ucapkan terima kasih di komentar bukan buat saya, tapi buat orang-orang yang membaca tulisan kamu. Biasakan seperti itu ya, supaya hidup kita bahagia dan penuh berkah. Amin. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Sejuta cerita, terima kasih.